Apa Halo. kabar Mas Adi? Baik. Alhamdulillah Mas Adi ya. Ya, Ini aku terakhir ketemu Mas Adi sudah hampir 1 tahun lebih ya Mas ya. tahun terakhir kesini setahun yang lalu. Ya, sama Mas Nasi itu ya. Oh, oh. Yang kita ya di sini ya. Hmm. Belum ada ini Mas ya dulu ya. Belum, ini masih kebon. Ya kan kemarin sempat ngobrol sama Mas Adi. Mas, kapan Mas longgar Mas? Tak main ke rumahmu kan gitu. Kan ini juga Mas Ade salah satu orang lama juga ya Mas ya di Krasgir, khususnya untuk wilayah Magelang. Oh ya Mas Ade, untuk Gear Factor Magelang ini kalau boleh tahu sudah berapa tahun Mas berdiri Mas? GFM itu awal mulanya tuh Iya. tahun 2014. 2014 Mas. Tahun 2014. Berarti kalau sama Semarang ya 11-12 Mas ya. Nah, Semarang itu dulu tahun 2000 berapa ya? Pokoknya nggak lama setelah GFI kebentuk terus ada GFS gitu. Oke, Oh, kalau GFM tuh 2014 bulan apa ya? Bulan Maret 2014. berarti dulu masuknya di GFI Pak ya? Pertama kali. Nek aku tuh dulu malah joinnya pertama kali di GFS. Oh, DWS Surat Semarang. Semarang. Jadi belum tahu GFI. Tapi dulu yang Semarang siapa Mas? Tahu nggak? Tahu dulu tuh pertama kali tuh Mas Adi Mulyono kayaknya. Adi Mulyono. Itu yang asli Semarang. Adi Mulyono tuh mana ya? Lupa ya. Pokoknya dulu ketua pertama tuh Adi Mulyono. Adi Mulyono. Yang kedua itu terus si Okto. Tuh, ya, kayak aku pernah dengar sih dulu. Dari Okto turun ke Ada. Nah, ada aku masih tahu Mas. Pernah denger lah. Pernah chatan juga sama Mas Ada. Berarti malah yang pertama malah ada lebih. Dari Mas Ada ya? Yang kayaknya itu malah awal yang bentuk yang bikin GFS itu si Adi Mulyono. Oh, berarti GF Magelang dulu malah joinnya pertama di Semarang Mas ya? Semarang Tahun 2014 Mas. 14. 10 tahun Itu loh, Mas. itu Nek aku tuh tahu Krasgir tuh sebenarnya dari 2013 akhir. 2012. Oh, itu tuh sebenarnya iseng-iseng awalnya. Oh. Apa? Dulu kan lihat di YouTube kan ada Krasgir. Ada Krasgir Terus, itu. tapi dulu tuh channel-channel Jepang gitu loh. Oh, yang channel Jepang. Nah, dari Jepang, dari Indo tuh belum ada. Hmm. Nah, terus iseng kan nyari di Facebook, Iya, nyari Krasgir, kok munculnya Indonesia. enggak GFS dulu ada yang posting Krasgir, terus tak ikuti grupnya, oh ternyata ada komunitasnya Di Semarang di Semarang itu. Nah, aku join, lihat di situ. Terus ada satu member yang posting itu nge-link ke GFI, Gear Fight Indonesia. Wah, makin ternyata ini ada komunitasnya se-Indonesia ini kan. Gitu. Nah, terus tak cari-cari yang di kota-kota yang terdekat mana, ternyata Jogja ada. Oh, berarti Jogja Dulu ada. Solo Tigo tuh ada. Loh, Solo Tigo juga ada Mas. Ada, Solo Tigo tuh dulu Mas Mas? Mano namanya. Mas Marino. 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 Oh, Marino. Itu Mas Gear Factor apa gitu Mas Solo Tigo teman-teman? Solo Tigo tuh apa ya? Saya agak-agak lupa. Soalnya dulu ketemu tuh cuma sekali tuh. Solo Tigo tuh apa? Pokoknya ada Solo Tigo. Nah, itu dulu gatheringnya itu Solo Tigo sama Semarang jadi satu. Oh, Solo Tigo sama Semarang jadi satu. Jadi satu. Dulu nggak apa? Kalau gathering tuh ikut jadi satu. Nah, dari situ dari GF itu tak cari-cari. Yang dari Magelang ternyata emang belum ada. Magelang belum ada ya? Oh, Gear Factor Magelang belum ada. Nah, makanya saya inisiatif bikin di situ. Nah, terus promosi GFI. Berarti Mas Ade itu yang pertama ya Mas yang buat itu Mas? Iya, saya yang buat pertama. Tapi dulu ada temennya nggak Mas? Siapa gitu Mas? Yang Kalau dulu tuh pertama kali temennya si Bayu. Oh, Mas Bayu. Mas Bayu. Ya, Mas Nah, Bayu jadi- ini juga Mas Bayu itu kan teman saya kecil. di Sabung berarti Mas? Teman dari kecil, teman sekampung emang dari kecil dulu mainnya Krasgir. Tak ajakin kok, alhamdulillah mau. Udah nih berdua dulu. Terus cari teman di GFI, alhamdulillah ada. Siapa Mas? Yang dari Magelang juga, si Alif sama si Aan. Si Alif Alif Budi itu loh, Mas Alif yang di Belundo. dulu yang aku pernah ketemu Mas yang kemarin pas ke tempatmu itu ya. Itu sama itu dulu lah. Jadi cuman berempat tuh dulu waktu itu pertama kali. Mas Ali, Mas Ade sama Mas Bayu Sama Aan satu sama lagi. Aan aku mah belum tahu Mas yang itu. Kalau Aan tuh dulu main cuman sampai tahun berapa ya. Terus dia kan dulu tuh dia kan di ini kan di apa? Dulu kan dia masih kuliah di STAN kayaknya. Oh, di STAN Nah, jadi lulus kan nunggu setahun untuk penempatan loh. Nah, selama waktu kosong lenggang itu main Krasgir. Tapi setelah dapat penempatan akhirnya udah jarang-jarang di Magelang. Tapi Mas Ade dulu masih kuliah atau masih sekolah? Dulu udah kerja. Oh, berarti dulu langsung kerja? Langsung udah kerja dulu.
Masih tapi di Magelang aja kerjanya. Kalau dulu Jogja. Oh, malah kerja di Jogja. Iya, Jogja. Nah, setelah tahu ada Di Jogja. di Jogja ada, larinya ke Jogja. Tapi dulu di Jogja grupnya siapa Mas? Tahu nggak Mas? Kalau grupnya ya Jogja itu ya udah kayak si Suya, Ya itu si Arianda, Mas Arianda pernah Mas itu Mas sama si Pratikno. Pratikno. Itu terus dulu Mas Prima tau nggak? Prima Dulu kayak GFS juga itu. aku belum pernah nanti tapi yang aku tahu tuh yang si Mas Ada itu Oh, ada. pernah itulah cerita dulu. Aku sebenarnya kan sempat nembung Mas. Mas GF Semarang gimana kalau saya aktifkan lagi ya? Enggak apa gas saja enggak masalah. Malah seneng ada kegiatan di Semarang kan itu. Setelah vakum itu Mas. Iya. Ya itu ada. Prima kalau dulu GFS tuh ada namanya Mas Prima. Dulu sering ke Jogja. Tapi Facebooknya tahu Mas? Tahu Prima, ya namanya Prima juga, Prima Yusti Nanti, siapa gitu nanti tag ya. lah. Pasti Nah, ini itu orang lama juga itu. Tahu nggak ini siapa Mas? Pangling nggak Mas sama orangnya ini sekarang kayak gini. Tapi kalau aku lihat foto-fotonya di Facebook di GFI ataupun CGI itu masih kayak wah, ini dempet banget itu Mas, teman-teman. Iya. Mas Ade Masih kurus-kurus Mas. masih kurus-kurus juga ya. Sekarang udah. Wah, tapi kalau dilihat dulu ya sampai sekarang ya wis memang ya gimana Mas ya, sekarang kan mungkin sudah jadi bapak-bapak ya Mas ya. Iya, dulu tuh kita main keras game pertama kali itu masih bujang. Masih ada yang sekolah, masih ada yang kuliah. Alif itu masih SMA dulu. Masih SMA Mas. Masih SMA. Sudah main gitu. Oh, udah main SMA kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 gitu. Tapi pas dulu itu pas sampean buat Gear Factor Magelang itu anggotanya berapa Mas? Ada berapa Mas dulu? Kalau dulu dari awal tuh 4. Empat. Nah, Itu. terus nggak ada setahun itu nambah 2 orang. Siapa Mas? Itu si Bagus Vino namanya. Bagus Bino. Ada Mas Bagus Vino itu ya anak hobi juga sih, maksudnya hobi lain nggak cuma keras gear. Tapi di Magelang juga. Di Magelang juga. Nah, itu waktu itu juga masih SMA itu, Bagus itu. Cuma dia mainnya lininya tuh Gundam sama Gundam. action figure itu loh. Action figure berarti Mas ya. Oh, ya. Situ. Terus siapa lagi Mas? Dari situ terus ada lagi Mas Ayom. Nah, Ayom ini dari Surabaya. Oh, Mas M dari Surabaya berarti ini Mas Jadi, Ayam ya. Cuman aslinya orang Magelang, cuman dia kerjanya Surabaya. Jadi ikut GFS Surabaya sama ikut sini juga. Berarti kalau Mas Ayam ini sama teman-teman Surabaya pasti tahu lah orang-orangnya. Kalau si itu Mas Topik, itu mungkin tahu kalau itu. sama Ya si sih. Ayom tahu. Soalnya aku juga sama Mas Topik dulu pernah ketemu juga sih langsung pas Gatnas Semarang itu. Ternyata, wah ini sepuh banget ini. Wah. Iya, wah itu paling sepuh itu. Iya sih. Saya ketemu Mas Topik itu pertama di Jogja dulu. Acara apa Mas? Catering apa Mas? Turnamen dulu. Jadi Jogja itu ada turnamen custom itu. Oh, custom. Keras gear. Jadi yang Belum dengar tuh Mas. wah itu yang keras gearnya sama si ini Mas Danet dulu. Tahun berapa Mas? 2015 itu Bang. 15 Mas. 15. Yang foto-foto itu Mas? Yang di foto-foto itu enggak? Itu sebelum itu. Oh Mas, belum itu lagi? Belum itu, masih lama sebelum itu. Itu yang keras gearnya di custom jadi aneh-aneh itu loh. Ada yang short, ada yang bentuk apa itu. Tapi dulu rame Mas? Dulu rame dulu. Dulu tuh rame. Tapi Mas ya, kalau dulu kan kebanyakan pasti pada datang Mas ya. Tahun segitu. Nah dulu tuh gini, jadi apa ya? Kalau makanya apa yang bedain dulu sama sekarang itu yang saya rasain ya. Iya. Ini sebelumnya mohon maaf, ini cuman opini saya pribadi ya. Kalau misalkan mau dibantah silahkan monggo. Saya nggak mau menyudutkan teman-teman yang lain, cuman apa ya yang saya rasain dulu dan sekarang itu bedanya jauh banget. Iya. Kayak dulu kemarin kan Mas Iwan sempat ngajakin collab buat turnamen. Nah kita kan yang pertama kendala orangnya juga. Iya. Ya, sebenarnya kalau mau dipaksakan kita oke bikin turnamen bisa sih. Cuman apa ya? Saya tanya ke teman-teman tuh semangatnya itu udah gak turun Mas. Udah turun berarti. Kayak dulu. Ya sih. Mungkin karena faktor apa ya Mas ya? Ya mungkin ya kerjaan atau apa. Ya kalau ya kerjaan sih lah dari dulu emang kita kerja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita udah berkeluarga. Iya. Jadi untuk waktunya itu agak susah. Iya sih memang Mas. Cuman apa ya? Kalau ini cuma pendapat saya pribadi ya. Kalau jadi akhir-akhir ini kan trennya kan lagi titipers. Iya, trennya kan titipers kan, iya. banyak titipers. Nah kalau saya pribadi sebenarnya saya kurang suka gitu kalau
harus titip kasir. Iya Mas. Misalkan dari Magelang ke Semarang harus dititipin, terus ke Jawa Timur harus dititipin. Ya mungkin dari segi panitia oke lah, rame ya kan. Iya. Cuman kalau dari fighter sendiri kayaknya apa ya, jadi Kesenangannya gitu Mas. keseruannya itu nggak ada gitu. Iya sih Mas. Soalnya dulu gini, jadi sempat saya sama teman-teman itu kita gathering kan, kita kumpul gimana nih, yuk kita main keras lagi, kita bikin turnamen lagi, biar rame lagi. Gimana caranya keras ini biar rame lagi, biar kayak yang dulu gitu loh. Saya juga pengen sebenarnya kayak yang dulu gitu loh, kayak semangat bermainnya itu ada lagi. Tapi ya kemarin kita coba datang ke Wonosobo, itu kok beda gitu loh. Kayak kita itu nggak ketemu yang benar-benar fighter di situ gitu loh. Jadi kita datang orangnya nggak ada, kelas gearnya banyak, tapi fighternya nggak ada. Cuma beberapa orang Beberapa orang aja. Jadi apa ya, keseruan semangatnya gitu. Misalkan kayak ya dulu Magelang kan pasti ada pasang surut kan. Iya sih. Jadi waktu kita lagi nggak ada semangat, main gathering sendiri bosen, ada turnamen kita lari ke turnamen, kita ikutan, kita semangat lagi ya, akhirnya kita gathering lagi rutin, semangat lagi. Nah tapi kalau sekarang kan kita datang nggak ada faktornya gitu, jadi cuman ya lawan Titipos itu tadi. Jadi apa ya, feelnya itu beda gitu loh. Iya Mas, beda. Aku juga ngerasain gitu Mas. Kemarin yang baru lah aku kan di Tegal itu diajak juga main, itu suasananya beda Mas. Antara ikut titip lah sama datang langsung itu auranya itu beda gitu loh Mas. Keseruannya terus sama adu bacotnya itu wah. Itu serunya tuh di situ terus bacotnya itu di situ. Makanya kadang kan ya memang gimana Mas ya. Untuk sekarang kan kebanyakan kan ya kalau mau seperti dulu memang susah ya, susah memang. Karena orang-orangnya juga sudah begitu. Jadi apa ya, tapi alhamdulillah GFN tuh selama 10 tahun ini member kita alhamdulillah tetap. Itu aja. Makanya kan sempat itu Mas ya, lihat Mas Ade kan dengan member-membernya yang sekarang ya terbilang masih solid lah, walaupun nggak main keras gear kayak ya Mas ya. Iya. Setiap minggu atau setiap bulan, tapi setidaknya kan persaudaraannya itu masih awet gitu loh Mas, orang-orangnya juga gitu. Itu apa Mas yang bikin? Nah, itu kayak gitu Mas. Itu karena aku Mas. Nah, biar itu, bisa regionalan itu loh Mas, niru gitulah. Iya, enggak apa-apa. Jadi ini kalau dari saya pribadi, jadi waktu saya bentuk kelas gear ini, GFM ini, saya itu langsung mindset saya langsung saya mau komunitas yang di Magelang ini jadi keluarga. Berarti itu Mas ya. Jadi nggak cuman datang main terus pulang-pulang udah kayak nggak kenal gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Iya sih Mas. Jadi gimana sih caranya ngebentuk kekeluargaan di komunitas ini? Yang pertama memang pasti susah Mas. Soalnya ya kita kan menyatukan banyak kepala dalam satu lingkup yang sama nih, dalam satu kepala yang sama. Itu gimana caranya? Yang pertama sebagai ketua sendiri kan kita harus menghilangkan ego kita kan. Iya sih Mas, betul. Misalkan kita nggak suka sama ini karena masalah pribadi ya, jangan sampai kayak gitu. Itu sih. Terus yang kedua ya sebenarnya dari hal-hal kecil aja sih. Kayak misalkan ada temen yang sakit kita nengok, ada temen yang nikahan kita datang, mereka lagi ada hajat apa kita datang. Hal-hal kecil itu aja. Nanti kan lama-lama keluargaan itu kan timbul sendiri. Iya Mas. Karena kalau misalkan kita gathering di sini di satu tempat, misalkan di alun-alun atau di mana, kita cuma kenal, saya cuma kenal sama kamu. Tapi kalau misalkan kita datang ke nengok kamu lagi sakit, kehajatan kamu atau jadi kita tuh kalau misalkan gathering itu nggak di satu tempat, tapi pindah-pindah ke rumah-rumah member itu. Nanti di saya, nanti di Mas Bayu, di mana itu biar apa? Biar kita kenal sama keluarganya juga gitu loh. Kalau misalkan saya udah kenal bapak jenengan, pasti kan kita nggak lebih dari teman kan, soalnya kita udah saling mengenal keluarga masing-masing juga. Keluarga yang lebih ke keluarga. Nah itu yang itu. Nah, nanti dari situ pasti muncul rasa keluargaan, rasa pedulinya muncul. Nah nanti dari situ. Iya sih Mas. Berarti kan dari hobi bisa sampai ke keluarga ya Mas. Iya. Sebenarnya hobi itu wadah aja ya. Wadah untuk mengumpulkan kita. Tapi nanti sering waktu berjalan ya
Iya sih. Ya itu tadi, kalau misalkan kita bisa menekan ego kita, kita pengen lebih mengenal si membernya ya kayak gitu tadi. Iya, Mas. Aku juga terus terang ya sampai sekarang itu di Magelang dulu nggak kenal siapa-siapa Mas, terus terang Mas, di Magelang itu. Setelah kenal Mas Adi ini, dikenalkan Crash Kid juga, walaupun saya di Semarang ya, tapi saya sama Mas Adi ini masih tetap seperti keluarga sendiri, walaupun saya di Semarang aktifnya, tapi kan itu kalau pulang gitu kan masih ada teman juga di Magelang kayak gitu. Kalau ada apa-apa ya aku juga ya insya Allah ya ikutlah kan gitu. Wong ya rumahnya juga kan di Magelang kan gitu loh. Iya. Makanya dulu waktu kenal sama Mas Iwan ini kan juga saya sempetin main ke rumahnya. Iya Mas. Di gunung ya Mas ya. Di gunung, walaupun jauh-jauh saya ke sana. Tetap saya sempetin ke sana. Mantap guys. Lebaran nih Mas ya. Iya, lebaran itu. Aku makanya sampai sekarang kan belajar juga dari teman-teman Magelang ini untuk regional ini kok bisa kayak gini Pak. Aku kok nyoba kalau bisa pas di Semarang itu tak buat kayak gini kayaknya bisa lah kan gitu. Iya. Kayak kekeluargaannya gitu loh. Gak cuma hanya main gitu aja, tapi ya kayak itulah yang seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Adi, kayak kumpul-kumpulnya, kenal keluarganya, ketemu orangnya gitu. Kalau ada yang sakit, ada yang lahiran istrinya atau apa, kita nengok gitu kan, ya lebih akrab lagi gitu loh Mas ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Awet juga gitu Mas ya. Alhamdulillah. Tapi yang di Magelang sekarang yang masih sering aktif siapa Mas? Berapa orang Mas sekarang Mas? Ya kurang lebih ya 5 sampai 6 orang. 6 orang masih ya? ada yang sering kesini. Mas FAI. Si Mas Sasuke. Itu kalau tahu Mas Sasuke ya. Itu Pasti semua tahu lah. Iya itulah. Itu kondang itu. Ya, di mana-mana ya kan. Mas Ulum juga ya. Mas Ulum juga. Rizky, Bayu ya masih sering main. Awet juga ini orang-orangnya gitu. Walaupun nggak main Crash Gear tapi kita masih tetap kumpul silaturahim itu masih. Iya sih Mas. Kalau misalkan lagi pengen main Crash Gear ya tinggal keluarin arena main bareng. Ya, itu mantep guys. Nggak harus keluar kota lah, yang penting harus, di lingkup sendiri sudah keren, sudah apa ya Mas, kayak ada istilahnya keluarga tadi lah, itu sudah sangat-sangat anu loh Mas. Aku merasakan juga ya, yang saya rasakan sekarang itu ya kayak itulah Mas. Alhamdulillah seperti di luar di Semarang juga kayak punya Mas aku Mas. Kan bisa juga saya merantau. Kalau punya teman kayak gini kan kayak punya keluarga juga di Semarang. Iya, bagusnya kayak gitu. Tapi ya untuk sekarang kan mungkin kan memang eranya sudah berubah ya Mas. Iya, sudah berubah banget. 180 derajat berubah. Itu yang saya rasain ya. Tapi selama Mas Adi di Gear Factor Magelang ini sudah melakukan beberapa event gitu Mas? Ya, dulu alhamdulillah kita sempat bikin event 2 kali. 2 kali. Besar itu Mas? Ya lumayan itu yang terakhir itu Garnas itu. Garnas kedua. Garnas kedua itu kan di Magelang. Di apa? Di Artos Mas ya? Artos ya. Kita di Artos terus kalau bikin acara. Mantap itu Mas. Iya itu. Cuman itu apa ya? Masih lebih besar yang pertama sih waktu kita turnamen. Jadi first turnamen Magelang. Jadi waktu kita udah bentuk nih, itu selang kurang lebih hampir 2 tahun kita bikin event sendiri. Alhamdulillah itu juga ramai. Tahun berapa Mas? Itu tahun 2015 juga itu. 2015 akhir itu. 2015 akhir. Oh ya yang Garnas kan 2016 ya. Jadi itu selang berapa bulan nanti kita main Garnas itu. Wah, itu juga lumayan itu yang datang. Kayaknya hampir 40 orang waktu itu. Semarang Semarang itu waktu itu kirim berapa ya? 5 orang Semarang. Siapa Mas namanya Mas? Siapa tahu kenal aku. Okto. Ya Mas Okto tadi. Terus yang kedua itu Mas Yosi. Terus si Prima. Terus sama yang ada 6 orang ding, tapi yang 3 orang ini dari orang Kudus sama orang Jepara. Sama Mas Kudus. Dulu ada si Andika juga. Oh Mas Andika ya, aku Wahid Haji, terus si Angga. Mas Wahid kan bukan Wonogiri Mas. Oh iya Wahid Wonogiri, tapi dulu di Semarang. Oh berarti kuliah di Semarang. Kuliah di Semarang, dulu ikut Semarang. Wahid sama si Angga dulu. Mas Angga. Mas Angga itu juga orang Lawas itu, tapi udah sekarang lagi fokus kerja kayaknya. Tapi di CG ikut Mas. Gabung di situ. Oh berarti nanti tag lah. Siapa tahu. Mas Angga tuh masih sering main ke sini kok. Loh, masih sering sih? Dulu waktu di Borobudur tuh sering kesini Borobudur. Berarti yang pertama event Gear Factor Magelang yang pertama itu masih sampai 40 orang. Sampai 40 orang, itu datang semua. Itu main di mana Mas? Di Artos.
Di Artos juga. Jadi kita sponsor tempatnya itu dari Artos dulu. Tapi itu nginep itu enggak Mas? Kalau itu enggak. Berarti ya pas hari H pada datang hari H itu Pada Mas. hari ya. Keren tuh Mas. 40 Iya. orang itu. Orang itu udah, wah itu udah Namanya kayak apa gitu. luar biasa. Itu kita waktu itu kita pakai 3 arena. Oh iya Mas, kalau dulu itu kayak registrasi gitu berapa Mas? Aku penasaran kalau zaman dulu itu Mas. Dulu itu berapa ya? Kalau nggak 25.000 ya 30.000. Itu sama makan 1 kali. Loh, 20.000 atau 30.000 sudah sama makan, Mas? sama makan sekali. ini sama aja nih kita main makan. Iya, itu hadiahnya sudah Hadiahnya juga. lumayan itu. Dulu hadiahnya Mas. itu gearbus itu dulu. Gearbus Mas. Nah, juara satunya gearbus. Mantep. Nah, itu dulu emang apa ya? Jadi kita bikin event itu ibaratnya wanitombok. Wanitombok ya. Wanitombok. Jadi kita nggak ngarah untuk Cuan, keuntungan cuan nggak. Kita nggak ngarah untuk cuan. Yang penting orang-orang datang rame, oke. Iya. Kita main. Keseruannya di situ. Seru juga sih Mas itu Mas. Iya. Soalnya setimpal Mas. Misalkan kita datang jauh-jauh nih ke Semarang. Kita turnamen di situ sama kita kan udah mengorbankan waktu, finansial juga, ya semuanya. Tapi itu setimpal saat kita bertanding di situ, kita main hadapan sama orangnya gitu. fighter langsung itu benar-benar wah luar biasa. Di sini wah beda lah. Serius, itu setimpal banget. Aku terus terang setelah dengar kayak gini anu Mas. Kayak pengen ya kayak gitu ya. Buat event kayak gitu. Iya. Aduh, Ayo makanya bikin yang kayak gitu gimana gitu. Gak usah bikin cuman sih, saya penting cuman sih. Iya, seneng dulu. Ya wis lah. Nanti lah Mas, moga-moga aja ya ada lah nanti lah kalau ada waktu juga sama anu itu. Iya. Aku pengennya kayak gitu sih Mas dari kemarin tuh ngapain lah buat event kayak gini. Makanya ayo orang-orang lama ini kemana? Ayo. Ayo. Yang masih kenal sama saya ada nggak? Teman-teman yang lama ini, ayo. Kangen juga sebenarnya. Tapi dulu pas di Magelang tuh sama teman-teman yang sampai sekarang itu banyak cerita-cerita lucu gitu enggak Mas? Wah, ya banyak. Dramanya juga Mas. ada. Wah, ini pernah. Member itu sampai kita itu dulu pernah salah satu member kita yang ya memang dia agak lucu lah ya. Itu sempat crash juga sama regional lain pernah. Tapi ya itu dulu. Iya, itu dulu Mas ya. Cuman setelah kita selesaikan baik-baik ya udah enggak apa-apa. Tapi aneh Mas ya. Kalau dulu kan Mas Adi itu kan masih katanya belum keluarga Mas ya. Itu kalau gathering gitu sampai malam-malam juga ya Mas? Oh, sampai malam. Itu di mana Mas? Kalau get Mas di alun-alun atau di mana Mas? Di alun-alun. Alun-alun. Soalnya di alun-alun. Terus dulu jadi di Tempuran sini kan ada dari Mas Dodi. Oh, yang Mas Alfamart Dodi itu. kan, itu kan di Tempuran. Nah, itu kan open 24 jam itu. Oh iya Mas, aku penasaran Mas. Kalau bilang itu Mas Dodi. Wisnu katanya pernah ke situ Mas? Wisnu pernah ke situ. Asli berarti. Wisnu pernah ke situ. Itu ke situ juga malam itu. Malam Mas. Oh, dia dari Nginep ya, Mas? sini. Kayaknya sih lupa saya. Pokoknya dari situ terus kemana gitu dia. Apa langsung pulang ya lupa. Itu waktu itu malam-malam juga. Ya itu Mas Wisnu pas pertama kali saya ketemu Mas Wisnu di situ. Iya, makanya kan aku sempat kaget. Aku pernah ning Magelang. Indonesia apa iku? Sing wong tuwa iku lho. Mas Dodi, ayo aku ya ning tahun Alfamart lho ya. Iya. Dan berarti ya Wisnu itu pernah iku, ke situ. si Wisnu ya emang gila. Kita dulu di Tempura itu jadi base camp. Teman-teman dari GFS juga banyak yang ke situ. Si Topek. Oh Mas Topek. Ayo Mas Topek, kapan Mas? Ket wingi ya tok iki. Cupau. Iki bolamu wis gelem lho iki. Topek Cupau itu. Kemana Mas? Mas Topek cerita, Mas, podcast Mas ini. Aku izin ngono, lah izin opo aku ngono. Wis wong ora ndek isin kayak gini. Iya, ora izin model Mas yo. Wong ora ndek isin kayak Cupau. Style sih keren Mas. Oh iya, dia emang dari dulu stylenya nyeleneh. Itu kalau lihat keras gini itu kan di apa sih? Dia kan anak seni ya. Jadi ciri khasnya ada itu. ciri khasnya ada. Jadi keras gini itu di repaint tapi kalau kita yang lihat tuh iki opo sih koyo CG koyo lumut nih loh tapi menurut dia seni ya, kita nggak tahu ya. Iya sih ya. Kita bukan orang seni jadi nggak tahu. Tapi aneh Mas ya. Mas Topik itu kalau sama teman-teman Magelang kayaknya ceritanya banyak juga sih Mas. Aku lihat itu Mas. Karena dulu kan aku pas di Semarang kan pertama kali ketemu Mas Topik kan pernah ngadi. Nah lah gitu. Ya aku teko aku. Dia kalau mau ceritain dia ini beberapa episode nggak selesai. Mas Topik itu ketemu sama si Sasuke ya apa ya? Iya, kalau cacok ngono. Langleng. Terus aneh juga ya Mas ya, kayaknya dulu pernah aku sempat lihat di grup itu yang di radio itu ya Mas ya. Ah iya, itu yang di Polaris. Itu anu Mas.
ya cuma diundang gitu atau gimana Mas? Nah, jadi kalau itu ceritanya tuh, jadi di Polaris itu kan ada, jadi tiap malam Sabtu atau apa itu ada acara namanya Pojok Hobi. Pojok Hobi. Nah, itu emang mereka ngundang komunitas hobi di sekitar Magelang. Magelang. Nah, alhamdulillah GFM ini sampai ke telinga orang Polaris. Mantap ini guys. Nah, Sampai akhirnya kita dihubungin, diundang buat ya itu di acara wawancara itu. Mungkin kalau sekarang kayak podcast itu ya. Berapa orang dulu Mas? Dulu kalau yang datang itu cuman bertiga, saya, Ulum sama Rizky. Sama Rizky Badang. Terus selesai dari acara situ, dari pihak Polaris itu nawarin, gimana kalau kita bikin mini turni di situ Mas? Iya, di situ. Terus pokoknya dari hadiah, dari semuanya itu yang sponsorin full Polaris. Mantap guys. Nah, itu juga ada Mas Topik juga ke situ. Iya, makanya dia kan lihat Mas Topik pakai datang itu. Rambutnya masih putih iya. Masih ompong. Iya sih Bang. Aku kan sempat lihat di foto itu Bang. Wih, lucu ya gitu zaman dulu itu. Iya. Seru banget sih zaman dulu itu lihat teman-teman Magelang ini foto-fotonya di beranda grup itu, terus ada juga di GFI gitu. Wah. Kenapa dari dulu aku main keras kiri ini. Makanya kalau dari dulu beneran ramai. Serius. Makanya ya istilah gimana ya memang dia itu kenal kan aku. Emang iya. Semua itu kan ada masanya. Aku juga pertama kali kenal keras kiri kan juga sama Sade ya dulu ya. Iya, dulu tuh ini ya. Mas Imam. Masih si Imam ya. Imam boy. Imam. Karena kan lihat postingan di grup Magelang itu kok ono kok drone aku zaman cilik aku no. Jadi itu postingan tuh. Keras tapi covernya itu BDS Mas. Kok ono keras aku Mas. Aku tanya Mas kalau beli di mana? Di toko online aja Mas banyak atau di apa itu jual beli keras dari Mas Imam ya. Terus emang ada Mas komunitas Mas ada Mas loh sampai di mana? Aku di Magelang loh. Aku juga main Magelang. Yus toh ikut gabung aku gitu. Terus dikenalin sama Mas Adi itu. Iya, langsung ngechat kan. 2019 Mas ya? Iya, 2019. Aku tempatnya Mas. Iya, masih sebelum Covid itu toh. Aku bawa kelas gear apa ya? Shooting Mirek. Iya, lucu itu. Tiba-tiba langsung ketemunya gearbus apa ya? CD-nya Ulum lah biasanya. Itu pinggirnya dikasih apa itu sayap apa itu? Iya, itu kan bekas turnamen yang dulu sebenarnya. Kasih kaki Gundam kiri kanan itu. Iya, makanya kan seperti itu. Itu apa kayak gini aku, tapi ya malah lucu sih sampai saat ini. Terus berawal dari situ terus kenal itu sampai sekarang ya wis. Alhamdulillah ya masih kita juga masih aneh Mas ya. Ya, kita masih menjaga silaturahmi masih keluarganya. Tapi aneh Mas ya untuk teman-teman Magelang kan alhamdulillah ya sekarang juga masih awet terus ini kebanyakan juga sudah keluarga semua ya Mas ya. Sudah keluarga semua. Tinggal si Ulum ya Mas ya yang belum nikah itu. Kapan Mas Ulum? Kapan lu? Siap meramaikan aku, merapat pokoknya. Merapat. Nanti kita bikin turne waktu hajatan. Pas itu. Pas. Aku melu nih iki. Tapi biasanya Mas ya, alhamdulillah Mas ya. Semua teman-teman yang dulu sampai sekarang juga masih anu lah. Iya, masih saling masih bareng-bareng lah. Bareng-bareng lah. Kalau ada apa-apa juga ya masih pada normal gitu. Masih saling bantu. Jadi kita tuh sekarang kalau misalkan gathering itu yang dibahas udah bukan kelas gear lagi. Tapi udah masalah-masalah kita di luar sana, udah kayak kerjaan, keluarga, apa segala macam. Soalnya kita udah itu tadi keluargaannya. Kita udah nganggap satu sama lain itu kayak saudara. Benar-benar kayak saudara. Jadi nggak ada gap gitu loh. Jadi nggak ada yang sungkan ngomong apa ngomong, nggak ada. Jadi semua mengalir aja terus. Iya sih Mas. Tapi ya yang seperti itu sih Mas aku menurutku yang paling pokok di komunitas ini Mas, terutama ya untuk keras gear ini sama orang-orangnya juga. Tapi ada Mas ya, kalau untuk sekarang ini kan Mas Edi kan sekarang kan sudah bekerja, sudah berkeluarga gini, terus teman-temannya juga sudah pada juga Mas ya. Sudah pada keluarga semua, tapi ya masih punya keras gear Mas? Ya masih punya. Kalau keras gear masih ada. Masih ada Mas ya. Bisa simpan. Enggak mungkin saya enggak punya itu ya. Tetap setidaknya masih punya walaupun beberapa gitu Mas ya. Tapi dulu keras gear pertamanya apa Mas? Aku penasaran Mas. Waktu beli itu dulu kan saya nggak tahu merek ya, nggak tahu ini merek KW, ini merek OI, saya nggak tahu. Jadi waktu itu saya beli, saya nggak tahu, saya lupa sellernya siapa. Dia tuh nawarin CG Swangsing.
Saya ketipu Swangsing dulu. Aku penasaran mas, Swangsing itu KW yang tipis juga mas? Tipis, cuman dia kalau Swangsing itu kan mau crash gear apapun itu pasti wheelnya Spartan. Oh iya. Itu Berarti boxnya kotak itu mas ya? boxnya kotak. Yang anu lah. Sama kayak Giada GS tapi yang bukan yang kotak yang Mika, itu ya? yang sudah jadi yang BB. Nah itu yang kirain aku kan harus ngerakit juga kan. Memang dulu kan beli rakitan. Harga berapa mas? Waktu itu 80.000 saya. Sudah malah mas ya? Mahal Nah, ya? itu karena ya kepekoan saya juga itu. Saya mengaku itu karena newbie, Iya. ya kan, malu bertanya. Akhirnya ya sesat di jalan itu beli Swangsing. Dulu itu ada yang nawarin, Mas ada crash gear saya bilang. Terus ada mas, mau apa? Saya waktu itu kan saya pengen Senki Gayo, Senki sama apa namanya Feng Desert. Dulu ya. soalnya waktu kecil CG pertama saya itu Feng Desert. Feng Desert itu mas? Oh, saya kan suka wheelnya kan, kan bagus. Terus saya nanya ada nggak barang ini? Oh ada mas, ada. Oh iya, terus tinggal Swangsing dia ngomong gitu. Saya nggak tahu Swangsing itu apa, mereka tahu. Pokoknya ada Senki Gayo sama Feng Desert. Ya udah, saya beli dua-duanya. Waktu itu 200 sama ongkir saya. Tahun segitu lumayan loh mas. Nah iya mahal. Itu 2014 loh. 2014 mahal loh guys. Sekarang Swangsing berapa? 30.000 lah enggak? 200.000 coy. 200.000. Pas datang saya buka, loh di luar ekspektasi kan. Waduh, yang tadinya kita ekspektasinya tinggi bagus, langsung anjlok. Lemes. 200.000 coy. Apa ini kan? Iya sih mas, kalau ya apa enggak? 200.000 lah mas. Dilalah waktu itu kan saya langsung bawa gathering ke Jogja. Ya diketawain sama anak-anak PCG. Wah ketawa nggak selesai. Ini apa ini? Ini ampas katanya. Iya sih, ada aja kalau lihat itu pasti wah lucu banget pak. Iya itu ya di bayangan saya kan Feng Desert keren nih kayak gini ternyata. Berarti ini mas ya, dulu kan yang waktu masih kecil punyanya Feng Desert gitu mas ya. Nyari lagi kayak turbo itu pernah punya mas? Punya dulu waktu beli itu ya setelah itu malah beli yang turbo starter kayak Eagle, Shooting Mirage, Racing Bull. Saya beli itu. Terus waktu saya ikut get, ini kok senjatanya kok aneh-aneh kan. Gitu. Dulu kan saya belum ngerti gearboost ya. Saya main di arena pakai Shooting Mirage, lawannya langsung MZD, ya. Ini apa kan? Ini MV apa kok keren kok gede terus tanya-tanya ini namanya gearboost jadi gini-gini. Wah situ belajar sama yang senior. Tapi siapa mas dulu mas yang ngajar itu mas? Pernah nanya gitu mas? Sama siapa mas? Dulu waktu itu di Jogja itu ada namanya Mas Riko. Mas Riko itu mas ya? Itu dia tuh orang Magelang, tapi kerjanya di Jogja. Terus dia ikut PCGY juga. Ikutnya pertama kali malah ikut PCGY. Itu dia tuh dulu partnya komplit mas. Komplit berarti? Soalnya dia emang jualan dulu. Jadi jualan. dia ngambil waktu itu di Yahoo Auction Jepang, dia ngambil impor langsung. Tapi buat main dia sendiri gitu loh, nggak dikomersilkan, nggak dijual waktu itu. Cuman pas begitu kok crash gear rame ya. Mulai beberapa sama dia dijual. Ada yang dijual ke aku juga berapa. Tapi dulu harga kayak crash gear itu berapa mas? Kayak FWB masih inget gak mas? Kayak kalau FW apa gitu? Kalau dulu saya inget tuh beli apa? Mungkin karena sama temen ya. Dulu tuh gearboost itu saya 150. Apa mas? MZD 150 MZD 150. IW 150. Pokoknya dulu gearboost itu pukul rata 150-an. Makanya kok kalau 150 ya sekarang ya royoan mas. Iya. Nah, terus dulu tuh ada yang di Surabaya itu namanya siapa ya? Saya lupa. Topek atau siapa? Bukan Topek. Ada kok. Dia tuh dulu jual. Dia tuh punya RW Trader itu banyak. Dijual. Itu kalau beli satu itu kayaknya 150, tapi kalau beli beberapa piece itu harganya jadi cuman nggak sampai 100 kok 90.000. Trader loh. Nah, terus akhirnya kita beli barengan itu. Beli 4 apa 5 itu satunya jadi 90.000-an. 90.000-an orang Surabaya. Tapi waktu itu dia emang mau pensi sih. Jadi semua koleksinya dijual semua dengan harga yang Tapi tahun berapa mas? Itu 2015. Oh, 2015 akhir. Makanya kok wah gila trader masih 150 mas ya? 150. 50 terus 90 mas ya? 90 malah. 90 MCD BIW 150. Nah dulu lucunya tuh gini. Mas Riko mungkin Mas Riko masih inget ya kalau nonton ini. Jadi dia itu punya optional part. Itu ada
baku, Ya. Panzer barrel, sama bang horn. Ya. 3 itu ya. Saya ditawarin, monggo Mas. Ini kalau mau dibeli 100-an aja, masing-masing 100-an. Kalau mau dibeli semua nggih monggo. Kalau mau salah satu juga nggak apa-apa. Akhirnya saya beli satu. Apa yang saya pilih? Bang horn. Padahal udah baku. Udah baku loh coy. Karena saya lihat, oh ini keren nih ya, gini kan nyerok. Iya Mas. Aku juga sempet gitu Mas lihat lu. Saya beli. Keren nih, bisa nyuntik ini. Nah, iya. Ternyata pas main di arena ya, tolol. Gini kan. Jadi dia itu bukan gini tapi malah gini. Jadi ada 3 itu digini-gini. Nempel-nempel di arena ya Mas ya. Iya. Kirain gini kan. Wah, keren. Ternyata. Makanya Mas aku dulu itu kan diceritain siapa itu yang teman-teman Magelang juga kan itu. Pas posting FB itu pasti Teko Ade. Iya, itu sekarang jadi gantungan kunci. Masih ada. Bang 100.000 coy. 100.000 coy. Padahal udah baku ya Mas ya. Iya. Tapi ya kayak gitu kan cerita-cerita ya kayak gitu kan mesti sampai sekarang kan masih sekarang, teringat loh Mas. Itu lucu lah yang paling lucu. Itu kalau saya ceritain ke teman yang baru ya, yang nyubi-nyubi pasti ketawa. Dan, ya kamu jangan sampai kayak saya. Tapi ya Mas, ada Mas ya. Wah, kalau bayangin dulu ya, dulu itu ya gitu seru banget lah. Seru banget. Lucunya ada. Lucunya juga ada. Kayak tapi kalau drama-drama sudah ada Mas dari dulu Mas. Ya kalau drama itu dari dulu ada. Sudah ada Mas ya tapi. Ada. Tapi ya alhamdulillah ya kayaknya ya sudah gitu Mas. Ya nggak sampai sekarang ngantek di bawah-bawah gitu. Aku juga ya drama itu suka Mas, cuma ya sebatas aja lah, nggak usah sampai ke pribadi atau lama gitu loh Mas. Itu yang paling saya nggak suka tuh kalau misalkan ada drama kok menyerang pribadi. Nah itu udah saya nggak respect lah. Soalnya yang namanya pribadi kok kita bawa-bawa ke hobi ya kayaknya nggak make sense lah, nggak masuk akal. Iya sih Mas. Kalau hanya sekedar kamu bosok welek ngono wajar lah. Wajar enggak apa-apa. Nah, itu kalau ada orang yang baper ya, itu mainnya kurang jauh. Iya sih. Itu emang kita kayak gitu. Sering juga Mas orang lama itu. Tapi itu si Sasuke itu. Ya, itu Sasuke emang dari dulu kayak gitu ya. Kalau udah kenal ya enggak apa-apa. Iya, mungkin dulu kalau awal-awal kenal ya, wong kok gini ya, tapi setelah kenal ya. Soalnya dia tuh emang sama semua orang kayak gitu. Jadi enggak apa-apa. Cek ini tong sampah ini. Tapi lucu ya gitu. Lucu tapi ya. Sampai sekarang lucu, bikin lucunya itu. Iya. Aduh Mas Rifai, kapan kamu Mas main Mas? Kangen kamu aku Mas. Terus terang. Bikin podcast nanti. Itu sama si Ovid aja jadiin satu wes. Ya itu cocok Mas. Di sini bacot. Aku Mas, apa itu kalau mereka berdua sampai kumpul Mas. Apa itu? Malas ngedit Mas. Enggak ngomong ya. Enggak ngomong banyak sensor. Pisuan dong. Iya sih Mas Akar ya. Aduh, kapan nih bisa main aku. Tapi kayaknya Mas Rifai ya lagi sibuk juga ya Mas. Sibuk ya. Kayaknya masih kerjaanin juga lah. Oh iya. Tahu sendiri lah sekarang ya sudah punya anak juga Mas ya. Iya. Punya anak ya wis sama aja lah kita juga sudah punya anak semua iya. ya. Makanya juga ya lebih pokok yang dulu lah. Iya. Ke keluarganya dulu. Yang penting sekarang ya kita juga masih sama Mas Rifai juga ya masih masih berkomunikasi kan. Masih juga kalau ada apa-apa juga ya masih lah kabar-kabar lah. Iya. Oh ya Mas Adi, kalau untuk harapan ke depan itu untuk komunitas yang sekarang itu ada nggak Mas? Katakanlah pesan-pesan apa lah? Biar lebih rame katakanlah gitu loh. Atau enggak ya dramanya atau apa gitu atau mainnya gitu. Ya, kalau bisa drama itu dikurang-kurangi lah. Kita itu di sini kan Minecraft itu kan nyari seneng ya, nyari funnya. Jadi ya kalau misalkan ada beda pendapat atau apa itu nggak usah dibawa-bawa terlalu jauh gitu. Kalau bisa misalkan ada masalah saya sama jenengan ya udah kita selesaikan bareng-bareng walaupun itu masalahnya itu di hobi tapi kalau bisa jangan ke bawah gitu. Jangan ke bawah komunitas. Jadi kita selesaikan masing-masing aja. Itu pasti selesai kok. Itu misalkan drama yang berkelanjutan nggak selesai itu karena mereka itu saling punya ego masing-masing, nggak mau menekan egonya, jadi nggak ada yang mau ngalah, ya udah gitu. Ya berarti ya itu juga salah satu Mas ya. Ya bener juga Mas. Iya, yang penting itu keluargaan aja, yang penting kita harus menekan ego. Egonya itu juga. Emang kita kalau dulu waktu masih muda ya. Masih umurnya di bawah 30 ya kita egonya masih kenceng. Tapi kalau saya rasa kalau sekarang yang main kayaknya ya udah umur juga. Iya sih Mas. Pasti ya harus itu sih. Yang penting kekeluargaan aja satu.
Terus kalau untuk teman-teman yang lama harapannya gimana Mas? Ya harapannya ayo comeback. Kalau kalian comeback kita main lagi. Oh, itu biar salah rame satu. lagi gitu. Tapi kalau orang lama kayak Mas siapa itu Mas yang presiden sebelumnya itu loh? Yang Ziko. si Ziko. Kenal juga Mas? Wah, kamu tanya Ziko. Mas Ziko. Kenalnya udah kenal lah, itu udah kayak saudara sendiri sama Ziko. Mas Ziko kenal nggak ini sama Ziko itu luar Mas biasa. Ade? Ziko itu luar biasa. Jadi dia itu apa ya, solidaritasnya itu tinggi. Iya sih Mas. Bahkan ke saya itu masih, ya sampai sekarang itu masih sering kontekan. Kadang dulu tuh pernah ya, saya itu waktu itu down banget, rasanya pengen pensi, pengen udahlah main keras gitu. Ziko langsung telepon, ya langsung gini, langsung jangan lah gini. Ya saya sukanya itu di situ. Kalau kita keluargaan kan pasti kalau misalkan kita lagi down ada yang rangkul gitu loh. Iya, yang saya suka kayak gitu. Kalau misalkan kita hanya sebatas kenal, sprek, wah gitu loh. Kamu mau ngapain ya terserah sendiri kan. Nah saya sukanya keluargaan di situ. Yes. Ziko itu kemana-mana juga datang. Magelang tuh datang terus. Dengan juga Mas ya. Datang. Tapi Mas Ade kalau turnamen paling jauh kemana Mas? Pernah main gitu lah. Ya, kalau saya tuh sebenarnya nggak jauh-jauh amat, nggak jauh-jauh banget lah. Paling sekitar Jateng aja, kayak Semarang, Solo pernah waktu itu Sugar bikin event kita datang. Nah itu waktu itu alhamdulillah yang kita kan GFM nggak pernah juara ya. Nah, itu alhamdulillah kita dapat juara 2 sama 3. Juara 2 sama 3 Mas. Oh. Keren Mas, siapa Mas? Iya. Juara Mas. Juara 2-nya saya. Wih. Itu finalnya sama Mas Viko. Kalau tahu Viko kalau lihat di sini ya, Viko Wicaksono itu namanya. Itu Sugar, ya. Itu yang juara 1 dia. Saya finalnya sama Mas Viko. Gimana Mas rasanya bertanding sama ini? Juara. Keren ya. Si orang lama juga. Sama Mas Bayu itu. Tapi Rahmat juga kenal Mas. Rahmat kenal. Ya, Rahmat itu Itu si Koplak itu ya. Si Mesum. Rahmat iya. Itu dari dulu kali itu. Iya sih Mas, tapi ya alhamdulillah sama Rahmat juga aku juga kenal lah. Pernah ngobrol juga. Tapi juara gitu kalau dulu ikutnya banyak atau satu orang satu dulu Mas untuk kelas ya? Satu orang satu kalau dulu. Berarti nggak boleh lebih Mas? Kalau dulu 2 itu boleh sebenarnya, boleh. Cuman kan apa ya? Nggak banyak gitu loh yang pakai 2 kelas, mungkin malas nyetingnya atau apa. Berarti dulu kalau turnamen itu malah lebih ke ngobrolnya ya Mas ya, sama teman-teman ya? Sama temen ngobrol. Paling tak main ya cuma sebentar atau gimana? Paling lebih ke sama interaksinya sama komunitas orang-orang gitu lah. Jadi waktu saya datang ke turnamen itu yang pertama pengen ketemu teman-teman yang sebatas tadinya kan cuma online ya di Facebook. Nah, saya pengen ketemu langsung, pengen berbagi ilmu. Itu yang pertama. Pengalaman kan yang pertama kan. Iya sih. Nah, dari situ misalkan kita dapat ilmunya, kalau nyeting ini tuh pakai ini, kalau beli ini harusnya pakai ini. Nah, saya pengen beli ini ada nggak? Oh ada. Kebetulan situ. Harganya pasti lebih murah. Iya benar Mas. Kan? Iya. Itu. Iya sebentar. Kalau kita udah kenal. Tapi ya aneh Mas ya. Kayak kumpul-kumpul di turnamen orang lain gitu, kita main gitu juga ya. Alhamdulillah kayaknya ya lebih nih Mas ya. Sampai sekarang pun juga kesannya itu ada nih Mas ceritanya gitu loh Mas. Daripada kita cuma ya sih mungkin ya cuma tutup atau gimana kalah ya sudah. Tapi kan kalau lihat dulu itu kayaknya kayak menang juara itu bonus kayaknya Mas. Bonus, juara itu bonus. Lebih ke apanya Mas ya? Lebih ke ya kenalnya interaksi sama para fighternya, terus ya kita battle-nya juga seneng. Tapi ya iya bener, juara itu bonus. Yang paling utama tuh kita kenal sama teman-teman yang lain. Gitu. Nambah teman ya. Berarti ini salah satu ya yang menurutku ya memang bener dan ya terus Mas kayak apa ya, kayak istilahnya kayak yang kalian belum merasakan pasti bakalan merasakan lah kalau seperti itu. Makanya ya yang ya masih di dekat-dekat lah kalau ada turnamen ya datang itu usahakan untuk datang. Itu setimpal kok sama apa yang kita keluarkan. Sama senangan ya Mas. Iya, senang sama pengalaman yang kita dapetin waktu bertanding itu setimpal. Keseruannya itu lebih luar biasa Mas, bisa tergantikan. Ya betul juga itu Mas. Ya udah Mas kalau gitu mungkin ya saya pun masih pengen lama sih Mas ngobrol-ngobrol. Kali aja ada teman-teman dari Magelang siapa dulu itu yang mau lah kapan-kapan bisa lah kita lah. Bisa lah. Nanti teman-teman dari GFM kalau ada yang mau podcast sama Ustadz, saya panggilannya Ustadz jadi siapa? Kiai Haji
Ki Kemaki. Oh, Ki Kemaki Iya. itu ya, Kemaki channel ya. Kemaki Emang channel ya? Agak kemaki Iya, orangnya. iya, Kemaki. Agak tengil ya. Ya, Tapi padahal- seru sih. Eh, Seru-seru. itu yang juga ya temanku Mas, kamu aja buat channel Kimaki aja, ya kemaki ya maki-maki orang kan gitu isinya. Ya wis lah, manut aku gas aja kan gitu. Enggak apa-apa. Yang penting dapat temen, Iya. dapat keluarga di sana sini yes. Ya, Kemaki itu kan nanti kan jadi branding kamu ya. Bagus itu. Terus saya lihat channelnya namanya Kemaki, oh ya. Isinya orang Kemaki ya, Boy ya. Ya Tapi wis lah. seru sih. Seru Oke, video seru, Mas. seru. Ya sambil Mas. Berarti ini ya Mas ya. Sekarang sudah di Magelang, terus menetap di Magelang, sudah enggak ke tempat istri Mas ya, Enggak. ke rumahnya ya. Enggak. Sudah alhamdulillah udah di sini. Berarti kan kalau kapan-kapan hari yang mau main ke Magelang terus pengen main kelas gear, teman-teman kelas gear ya bisa lah Siap. hubungi Mas Nah, Adi hubungi saya ini. aja. Di sini open 26 jam. Oh 26 jam malah. Siapa aja kita rangkul kalau Iya. enggak apa-apa. Kemarin itu kan waktu si Mas Mat Naseh itu ya. Mas Nasih. Nah, itu kan dia kan dari PCG ya toh. Terus ngabarin saya, Hmm. ternyata di Magelang ada komunitasnya nih gitu. Terus ayo Mas kita kapan main bareng gitu kan. Nah, akhirnya saya ngumpulin teman-teman kan itu. Alhamdulillah pada datang semua. Iya sih makanya ya Rame. seperti itulah keseruannya di Magelang itu ya. Orang-orang juga masih welcome nih Mas ya sampai sekarang Mas ya. Kita welcome terus sama orang baru sama orang lama kita welcome. Yes, pokoknya buat teman-teman di kelas gear yang masih main kelas gear atau pas berkunjung ke Magelang atau wisatawan lah untuk biasanya kan ke Borobudur atau apa Mas, ada kelas gear masih ada nanti Ada. langsung hubungi Mas Sambil Adi bawa aja. CG aja nanti. Sambil CG, yang penting- Di sini. Ya udah Mas, mungkin ya waktunya untuk sekarang ya sekian dulu. Kapan hari kalau ada waktu kesempatan lagi ya kita ngobrol seru-seru lagi bersama teman-teman Mas yang lain Mas ya. Oke Mas Iwan, terima Ya kasih. udah Mas Adi, terima kasih untuk waktunya. Oke, Semoga sukses terus ya Mas ya. amin sama-sama. Sukses terus channelnya. Eh, Kemaki Amin. channel. Makasih Mas Adi. Oke. Bye bye.